Halo, saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan prosedur audit atas rekonsiliasi kas. Di sini sudah tersedia data RK Bank atau rekening koran bank dan data BB Kas atau buku besar cash and bank. Kami sudah membuat 4 prosedur audit atas rekonsiliasi kas yang terkait dengan 2 asersi, yaitu asersi occurrence dan accuracy. Nah, langkah pertama dalam melakukan prosedur audit yaitu melakukan validasi dengan data preparation agar tidak terjadi garbage in, garbage out. Langsung saja kita klik sheet data preparation-nya. Sebelumnya di copy paste dulu data dari RK Bank dan BBKas. Kemudian jangan lupa untuk insert kolom untuk uji debit dan uji kredit. Di sini terlihat transaksinya terjadi dari bulan Januari 2005 sampai bulan April 2005. Nah, oleh karena itu, kelompok kami mengasumsikan bahwa perusahaan melakukan rekonsiliasi kas setiap 4 bulan sekali. Langsung saja kita uji tanggalnya dengan menggunakan conditional formatting, highlight cell rules, booking, 1 Januari 2005 sampai 30 April 2005. Dengan green fill, karena kita ingin mencari tanggal yang terjadi pada rentang tersebut. Nah, hasilnya semua tanggal sudah sesuai. Selanjutnya uji kode dengan menggunakan conditional formatting untuk mencari apakah ada kode yang duplikat, menggunakan duplikat value. Nah, sebenarnya bisa menggunakan rumus lainnya teman-teman, tapi di sini kita pakai conditional formatting supaya lebih cepat dan simpel. Selain itu juga datanya kan sedikit. Nah, didapat hasil bahwa tidak ada kode yang duplikat. Lanjut ke uji debit dan kredit. Di sini kami menggunakan fungsi isNumber untuk mengetahui apakah semua nilai debit dan kredit ini sudah dalam bentuk angka. Ya, hasilnya terus nol, artinya semua nilai debit dan kredit sudah dalam bentuk angka. Kita lanjutkan ke tabel besar cash in bank. Sama seperti tadi, pertama melakukan uji tanggal dengan menggunakan conditional formatting, highlight cells, between 1 Januari 2005 sampai 30 April 2005 dengan green fill. Hasilnya sudah sesuai semua ya. Lalu kita lanjut ke uji nomor bukti dengan conditional formatting untuk mencari apakah ada nomor bukti yang duplikat. Lanjut ke nomor cek, menggunakan conditional formatting juga untuk mencari apakah ada nomor cek yang duplikat. Nah, di sini terlihat dari pengujian nomor bukti dan nomor cek ada duplikasi pada nomor bukti BD008. Seperti yang kita lihat misalnya di sini nomor buktinya BD004, maka nomor ceknya FA230004. Nah, sedangkan yang BD008 ini berbeda antara nomor bukti dan nomor ceknya. Jadi seharusnya ini BD009 agar sesuai dengan nomor ceknya, yaitu FA23009. Lanjut ke uji debit dan kredit sama seperti tadi menggunakan fungsi isNumber. Hasilnya sudah terus semua. Nah, sudah siap semua datanya. Selanjutnya, setelah melakukan data preparation, kita melakukan prosedur audit selanjutnya, yaitu menguji apakah semua kode transaksi di rekening koran sudah tercatat di buku besar. Langsung kita klik KKA1. Nah, ini tuh merupakan hasil dari copy paste data di sheet data prep. Nah, untuk menguji kode, di sini kami menggunakan dua rumus, yaitu IFNA dan VLOOKUP. Namun jika teman-teman menggunakan Microsoft Office versi 2010 atau 2007, bisa menggunakan rumus if error. Lookup value-nya dilihat dari kode, kemudian table array-nya dari data preparation di tabel buku besar cash in bank, kolom nomor cek. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kolom indeksnya 1, range lookupnya 0.
Nah, jika terdapat NA, maka menggunakan kita ketik sudah gitu. Kasih conditional formatting, highlight zero, text. Dan itu juga kita menggunakan fungsi count. Range-nya dilihat dari data preparation, tabel buku besar cash in bank, kolom nomor cek. Yang bisa dikunci. Kemudian kriterianya itu dengan kode. Lalu diberikan highlight conditional formatting yaitu 0. Nah, angka-angka ini menunjukkan jika angkanya 1 itu artinya datanya benar. Hanya ada satu data di table array atau artinya tidak duplikat. Nah, kalau 0 itu menunjukkan datanya tidak ada. Sedangkan kalaupun misalnya ternyata ada data yang lebih dari 1, itu datanya duplikat. Nah, dari hasil pengujian ini ditemukan ada 2 kode di rekening koran yang tidak tercatat di buku besar, yaitu TB001 dan TB003. Selanjutnya ke prosedur audit. Oh ya, jangan lupa diberikan tick mark ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ke prosedur audit yang kedua, yaitu menguji apakah semua kode transaksi di buku besar sudah tercatat di rekening koran. Klik KKA2-nya. Sama seperti tadi, kami tetap menggunakan gabungan dua rumus, yaitu IFNA dan hasil lookup. Lookup value-nya yang nomor cek, table array-nya dari data preparation, tabel rekening koran, kolom kode. Jangan lupa dikunci. Kolom indeksnya 1 karena hanya ada satu kolom. Lalu range lookup-nya 0. Kemudian value jika terdapat NA, ketik tidak ditemukan. Kasih conditional formatting, highlight text. Dan itu juga menggunakan fungsi config sama seperti tadi. Range-nya dari data preparation, tabel rekening koran bank, kolom kode. Jangan lupa dikunci. Lalu kriterianya menggunakan nomor cek. Kasih conditional formatting equal 0. Nah, dari hasil uji ini ditemukan ada satu nomor cek di buku besar yang belum tercatat di rekening koran, yaitu nomor cek FA23009. Kita kembali ke load schedule, jangan lupa diberi tick mark. Nah, selanjutnya ke prosedur audit yang ketiga, yaitu menguji apakah saldo di rekening koran sudah sesuai dengan di buku besar. Nah, data ini juga merupakan hasil copy paste dari sheet data preparation. Ini menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi saldo saldo debit di buku besar. Lookup value-nya kode, table array-nya di data preparation, tabel buku besar, kolom nomor cek, hingga kolom kredit. Jangan lupa dikunci. Lalu kolom indeksnya 5 karena kita ingin mencari kolom kreditnya. Masukkan nomor kolom kreditnya. Lalu ya, ternyata ada NA. Nah, karena itu kita tambahkan fungsi IFNA biar lebih nggak dipandang.
value jika NA-nya itu 0. Sudah. Yang kredit juga sama. Lookup value-nya itu yang kode. Lalu table array-nya itu dari data preparation pada buku besar cash in bank. Tapi ya jangan lupa dikunci. Nah di sini kolom indeksnya 3 karena kita ingin memasukkan saldo debit di buku besar di tabel ini. Karena ada NA lagi ya sama seperti tadi, kita masukkan ISNA 0 K. Setelah itu kita lakukan uji debit dan kredit menggunakan rumus pengurangan. Jadi saldo debit di rekening koran ini dikurangi dengan saldo debit di buku besar. Nah, uji kredit juga sama, saldo kredit di rekening koran dikurangi dengan saldo kredit di buku besar. Nah, lalu diberikan 2 kali conditional formatting. Yang pertama itu greater than 0. Yang kedua itu less than 0. Jika ada selisih yang minus. Nah, kita kembali sudah, lalu kita kembali ke schedule-nya. Jangan lupa diberikan. Nah, yang terakhir itu prosedur audit yang keempat, yaitu menguji apakah saldo di buku besar sudah sesuai dengan saldo di rekening koran. Sama halnya seperti tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya nomor cek, kemudian tabel array-nya di data preparation tabel rekening koran, kolom kode, hingga kredit. Jangan lupa dikunci. Kemudian kolom indeksnya 5 karena kita ingin memunculkan saldo kreditnya. Ya, ada yang NA lagi, jadi menggunakan fungsi ISNA. Jadi jika sudah di yang kredit juga sama. Sepertinya bakal ada NA ya teman-teman, jadi langsung aja deh. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir yaitu menguji apakah saldo di buku besar sudah sesuai dengan saldo di rekening koran. Kita klik KKA. Sama seperti KKA 3 tadi, kita di sini menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya nomor cek, table array-nya di data preparation, tabel rekening koran, kolom kode, hingga jangan lupa dikunci. Kemudian kolom indeksnya itu karena yang dicari itu kolom kredit. Range lookup-nya 0. Nah, karena seperti tadi ternyata ada yang NA. Jadi di sini kita tambahkan value jika
value minimum check, table oriented preparation, tabel sini yang menunjukkan kolom debitnya berarti 3 0. Nah, karena ada NA maka ya value jika lalu kita uji saldo debit dan kredit menggunakan rumus pengurangan. Saldo debit lebih besar dikurangi dengan saldo debit begitupun juga yang uji kredit, sama saldo kredit lebih besar dikurangi dengan saldo kredit. Jangan lupa diberikan conditional ini 2 kali begitu yang dan less than kalau ada nilai kembali ke schedule dan selesai persoalan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jika teman-teman ada saran, silakan sampaikan di psikologi ya. Terima kasih.